Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Walaupun kita belajar daring, tapi kita harus tetap semangat. Sebelum memulai pelajaran, yuk kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Semoga dengan membaca doa, pembelajaran kita hari ini lancar. Oke, kita lanjut ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik, yaitu tema 5. Pengalamanku di sekolah. Kalian pasti kangen kan sama sekolah? Ya, sama, Miss juga kangen dengan suara kalian, dengan antusiasnya kalian ketika belajar di kelas, dengan cara bermain kalian di lapangan sekolah, jajannya, bermainnya, bermain di outbound, mungkin kalian kangen. Tapi kita harus tetap di rumah dulu, ya, belajar di rumah dulu, ya, selama beberapa bulan ke depan. Oke? Kita lanjut ya. Ada tema 2 ini yaitu bahasa Indonesia 3.5. Mencermati ungkapan permintaan maaf dan tolong melalui teks tentang budaya santun sebagai gambaran sikap hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu SBDP. Nah, 3.1. Mengenal karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Yang ketiga yaitu PKN 3.1. Mengidentifikasi hubungan antara simbol-simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Yang keempat, matematika 3.6. Menjelaskan dan menentukan waktu panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu PJOK, memahami variasi berbagai pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan putaran, ayunan, melayang, dan mendarat dalam aktivitas 6 lantai. Nah, kompetensi dasar itu apa sih? Kompetensi dasar itu atau KD adalah materi yang harus disampaikan. Nah, berkaitannya tentang ini, materi yang harus disampaikan kepada kalian. Nah, semangat ya belajarnya di hari Senin ini. Yuk, kita langsung saja. Nah, mengenal lambang sila kedua dan ketiga Pancasila. Minggu kemarin, Miss sudah menjelaskan tentang mengenal lambang sila pertama. Ada yang masih ingat lambang sila pertama itu apa? Ya, betul. Lambang sila pertama adalah bintang. Bintang yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang kedua ini adalah mengenal lambang sila kedua dan ketiga. Coba mana sila kedua lambang Pancasilanya yang mana? Yang pohon beringin atau yang rantai? Ya, betul. Yang rantai. Lambang sila kedua yaitu lambangnya rantai. Sila ketiga. Sedangkan sila ketiga yaitu pohon beringin. Oke, betul. Berarti kalian masih ingat ya? Oke, lanjut. Nah, sila kedua dan ketiga.
Bunyi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hafal dong. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan dalam perbedaan adalah pengalaman sila ketiga Pancasila. Persatuan juga menumbuhkan kekuatan. Lanjut ya. Nah, di sini kita akan melanjutkan ungkapan kata minta tolong. Minggu kemarin, Miss sudah menjelaskan tentang ungkapan kata minta maaf. Sudah dipraktekkan kan di rumah dengan orang tua kalian? Nah, di sini kita akan belajar ungkapan kata minta tolong. Untuk meminta orang lain melakukan sesuatu, kita bisa mengawali dengan kata tolong. Ya, kata apa tadi? Kata tolong. Apakah kalian pernah meminta tolong kepada teman, kakak, bunda, atau ayah di rumah? Pasti kalian pernah meminta tolong. Tapi ingat, ketika meminta tolong, menggunakan bahasa yang sopan. Ketika kita minta tolong, kita harus menggunakan bahasa yang sopan ya. Jangan sampai menggunakan bahasa yang kasar atau marah-marah. Ya, itu tidak boleh. Nanti tidak mau membantu kita atau tidak mau menolong kita kalau kita menggunakan bahasa yang kasar. Jadi ketika meminta tolong kepada orang lain, kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Nah, betul. Nah, di sini ada contoh percakapan minta tolong. Bu, tolong ambilkan piringnya ya, Bu, kata ayah. Sedangkan kata adik, hore, sarapan sudah siap. Bu, tolong ambilkan aku nasi dan lauk dan telurnya ya. Nah, di sini sudah terlihat ada kata minta tolong. Jangan marah-marah. Mama, ambilin aku air. Mama, ambilin aku sepatu. Mama, ambilin aku makan. Sampai nangis kalau nggak diturutin. Kalau bisa, kasih atau beri kata tolong. Lebih enak didengar dan lebih sopan didengar. Mama, boleh minta tolong? Aku ambilkan air minum. Aku haus. Ya. Atau bisa juga, Mama, tolong ambilkan aku sepatu. Aku lupa nyimpen sepatuku di mana. Ya, walaupun Mama sedang repot atau walaupun Mama sedang memasak di dapur atau sedang menjemur pakaian di luar, tapi kalau misalkan kita meminta tolong kepada orang tua kita atau kepada keluarga kita dengan ucapan yang sopan, insya Allah akan ditolongin, ya, akan dibantu oleh orang yang menolong kita. Nah, ini sedikit tentang contoh percakapan minta tolong ya. Coba nanti kalian bisa dipraktekkan sendiri di rumah cara minta tolong yang baik seperti apa ya. Gitu. Pasti setiap manusia, setiap orang pasti akan meminta tolong, membutuhkan pertolongan gitu ya. Membutuhkan bantuan. Tapi ingat dengan bahasa yang sopan. Oke, lanjut ya. Nah, kemarin juga kita sudah belajar membahas tentang alat ukur. Masih ingat alat ukur itu apa aja? Alat ukur satuan panjang ya. Satu, jenis-jenisnya apa? Yang pertama, roll meter atau meteran. Yang kedua yaitu penggaris atau mistar. Nah, di sini satuan panjang dalam penggaris yaitu meter atau M. M kepanjangan dari meter. cm kepanjangan dari sentimeter atau centimeter. Ya, tulisannya sebenarnya centimeter, tapi dibacanya bisa sentimeter. Nah, ini adalah satuan
Ini adalah satuan panjang. Mengukur panjang dapat menggunakan meteran atau penggaris. Jadi kalian penasaran nih, pengen tahu berapa sentimeter ke HP orang tua kalian di rumah. Kalian iseng-iseng tuh, ambil penggaris, diukur. Ingat, cara mengukurnya itu harus dari nol, ya. Kalian fokuskan titik nol sampai ke ujung HP paling bawah. Nah, kalian bisa lihat berapa sentimeter kah panjang HP tersebut. Begitupun dengan buku. Coba kalian nanti praktek ya. Praktek sendiri saja di rumah. Ah, kan kata Miss, buku bisa diukur dengan penggaris. Coba kalian ambil penggaris, kalian ukur. Setelah diukur, kalian lihat berapa sentimeter kah panjang buku tersebut. Bukan hanya buku, bisa kotak pensil, bisa penghapus, bisa pulpen, bisa pokoknya semua benda-benda yang ada di dalam rumah kalian itu bisa diukur dengan penggaris. Ya, tapi dengan panjang yang sesuai. Miss, kalau kulkas apakah bisa diukur? Bisa. Kalian bisa pakai meteran atau roll meter. Nah, itu karena apa? Karena satuan panjangnya itu lebih banyak dibanding penggaris. Penggaris paling panjang yaitu 30 cm. Itu khusus untuk benda-benda yang terlampau atau yang lumayan kecil ya. Bisa dipahami ya anak-anak Miss ya. Kita lanjut. Nah, apakah kalian pernah melakukan olahraga? Olahraga apa sih yang sering kalian lakukan? Lari, senam, badminton, sepak bola, atau pull up? Nah, ngomong-ngomong pull up nih, kemarin kan kalian sudah Miss jelaskan tentang gerakan variasi pull up. Apakah kalian tahu pull up itu apa? Ya, pull up itu yaitu gerakan variasi. Nah, gerakan variasi yang ada dalam jenis olahraga. Nah, ternyata pull up ini melatih kekuatan otot tangan. Jadi kalian kalau di rumah nih ada tiang atau tiang dua tiang atau pohon lah yang lumayan kuat. Coba kalian praktekkan sendiri cara gerakan variasi pull up yang minggu kemarin Miss ajarkan. Nah, itu seperti itu ya, pull up gitu. Kalau di sekolahan itu kan ada, karena kalian sedang di rumah, coba kalian cari tempat atau di lapangan atau di depan rumah kalian yang punya sanggahan atau tiang dua ya, tiang dua atau batang pohon yang memang kuat untuk ditaiki kalian atau untuk dipanjat oleh kalian. Nah, itu kalian bisa praktekkan pull up seperti itu. Itu pull up itu adalah gerakan variasi. Nah, dalam jenis olahraga. Apa kalian sudah melakukannya? Ya, pasti ada yang sudah, ada yang belum ya. Ya, kita lanjut. Nah, salah satu cara menyehatkan badan adalah dengan melakukan senam. Ada yang senang dengan senam? Kalau Miss suka banget di rumah senam. Senam apa aja deh. Mau senam SKJ, mau senam pinguin, atau senam sehat gembira. Itu apa aja. Yang penting salah satu cara menyehatkan badan adalah dengan melakukan senam. Setiap hari kita harus melakukan olahraga ya. Jangan sampai badan kita terlalu fokus pada kerja atau pada belajar. Tidak. Badan kita juga butuh istirahat. Badan kita harus sehat. Badan kita juga harus butuh olahraga agar stamina yang kita dapatkan itu selalu apa? Selalu ada. Ya, apalagi dalam kondisi saat ini, pandemi seperti ini. Kita harus butuh imun yang banyak. Kita harus butuh asupan gizi yang banyak. Agar apa? Agar terhindar dari penyakit-penyakit yang sedang mewabah tahun ini ya.
Semangat teman-teman, semangat anak-anak Miss semuanya. Ya, lanjut ya. Dalam senam terdapat gerakan keseimbangan dan gerakan memutar. Nah, ternyata di dalam senam itu bukan hanya berdiri, angkat kaki, dan diam begitu aja. Ternyata banyak senamnya. Senam itu banyak gerakannya, khususnya dalam keseimbangan dan gerakan memutar. Apakah kalian pernah melakukan olahraga? Miss tanya lagi. Pernah tidak melakukan olahraga? Ya, pernah. Pasti pernah. Miss, sepeda olahraga bukan? Sepeda pun adalah olahraga. Olahraga bersepeda. Nah, itu sangat membantu kekuatan otot kaki kalian. Tangan juga, punggung, ya, punggung kalian. Jadi tidak apa-apa. Miss, aku senangnya bersepeda olahraganya. Boleh, bersepeda. Bersepedanya boleh keliling kampung, atau keliling perumahan, atau bisa aja ke tempat-tempat yang memang cocok untuk bersepeda, ya. Nah, ini adalah salah satu gerakan memutar, adalah dengan kaki ditekuk, tangan memegang kaki, dan badan putaran. Lihat ya, bisa dilihat ini adalah contoh gerakan memutar atau termasuk gerakan variasi juga ya. Selain pull up, di sini ada gerakan memutar yang gerakan memutar dengan kaki ditekuk, tangan memegang kaki, dan badan diputar. Lihat ya, yang pertama. Gambar pertama, Edo sedang memutar kepala. Nah, ini adalah bentuk pemanasan ya. Bentuk pemanasan kalau kita sedang mau melakukan olahraga. Nah, ini termasuk gerakan variasinya. Edo sedang memutar kepala. Gerakan kedua, Edo sedang memutar tangan. Ya, coba kalian praktekkan di rumah sendiri ya. Pertama, memutar kepala. Yang kedua, Edo sedang memutar tangan atau lengan ya. Yang ketiga, Edo sedang memutar pinggang. Nah, ke kanan dan ke kiri ya. Yang keempat, Edo sedang memutar tumit. Yang kelima, Edo sedang menekuk kaki kanan dan diletakkan di depan dada. Yang keenam, Edo sedang menekuk kaki kiri dan diletakkan di depan dada. Itu kiri kanan ya, harus seimbang. Jangan hanya kanan terus, nanti yang kirinya nggak digunakan, malah nanti kurang kekuatannya ya. Lanjut, yang ketujuh, Edo sedang menekuk kaki kanan dan diletakkan di belakang. Begitupun yang delapan, Edo sedang menekuk kaki kiri dan diletakkan di belakang. Nah, ini adalah contoh-contoh beberapa contoh gerakan memutar dengan kaki ditekuk, tangan memegang kaki, dan badan diputar ya. Sama saja. Kita lanjut. Nah, ada yang pernah dengar gerabah? Gerabah. Bukan gabah ya. Gabah itu dari padi, tapi ini adalah gerabah. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan gerabah? Ayo, ada yang tahu? Gerabah. Gerabah itu seperti apa sih? Andaikan kita bisa luring, kita pasti akan praktek mengecat gerabah. Berhubung kita sedang daring, kita mengenal dulu ya cara apa? Cara mengetahui gerabah ya tentunya. Yuk kita lanjut. Warna yang ini ini hasil pembakaran. Hasil pembakaran namanya dibakar pasti ada warnanya hitam, gosong ya. Nah, ini karena dibakar jadi warnanya tidak cantik ya, belum cantik. Nah, karena untuk nilai estetika atau punya nilai tersendiri, gerabah ini harus dicat agar cantik, lebih cantik. Seperti kalian kalau misalkan memakai baju yang rapi, memakai kerudung, terlihat cantik. Begitupun dengan gerabah. Gerabah pun harus dicat agar terlihat indah dan cantik, agar banyak pembeli yang contohnya ini, ada asbak ya, ada pot bunga ya di situ ya. Ternyata ada vas bunga hiasan-hiasan. Nah, di sini ada beberapa, bisa kalian lihat ya, contoh-contoh gerabah. Nah, bagus kan di sini ada gambar rusa tuh.
asbak, sepertinya itu gambar asbak itu adalah bentuk rusa, hanya kepala rusa ya. Dan ini banyak sekali kalian bisa nemu di mana. Di sini yang ada yang masih menjual gerabah masih ada tanpa tanpa cat ya, tanpa dihias, tanpa dicat gitu. Ada di Sentiong, kalian kalau kalian tahu pasar Sentiong, nah di situ ada penjualan gerabah. Nah, kalau kalian penasaran sama gerabah, harganya ada yang 10.000, ada yang 15.000, itu tergantung ukuran. Semakin besar benda atau semakin besarnya gerabah itu semakin mahal karena cara pembuatannya pun berbeda ya, lebih sulit. Ya. Begitupun dengan yang sudah dimotif atau yang sudah diukir ya, gambar-gambar apalagi seperti ini kepala rusa ini kan cukup sulit ya. Ya semakin semakin bagus atau semakin cantik suatu gerabah itu semakin bagus nilai jual belinya gitu ya. Kalian sedikit tahu ya tentang gerabah. Kita lanjut. Nah, ini dia gambar gerabah yang sudah dicat. Kalian pernah lihat celengan ayam besar? Nah, itu terbuat dari gerabah. Nah, gerabah terbuat dari tanah liat. Miss, itu kan terbuat dari apa pecahan dari kaca atau beling? Tidak ya, itu terbuat dari tanah liat. Karena dia terlihat cantik, karena dia sudah dicat ya, sudah dicat dan diberi bentuk yang lumayan bagus. Nah, itu adalah gerabah ya. Itu tuh gerabah. Jadi terlihat cantik, terlihat mempesona, terlihat ingin memilikinya ya. Kalian mungkin di rumah suka lihat guci-guci orang tua kalian. Nah, guci atau vas bunga yang besar di dalam rumah. Nah, itu terbuat dari gerabah ya. Jadi jangan sekali-kali kalian menyenggolnya atau sekali-kali kalian memecahkan karena dia akan pecah sama sama kayak kaca-kaca atau keramik gitu ya. Paham ya anak-anak Miss? Ya mungkin cukup sekian dari Miss materi hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kalau misalkan habis lihat video itu tidak boleh kalau mau lihat video pembelajaran itu jangan di-skip ya. Karena ini banyak materi yang Miss sampaikan buat kalian. Oke, anak-anak Miss, tetap semangat belajarnya di rumah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.